Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaira Sita, nomor induk mahasiswa 2021010136. Universitas Esa Unggul, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Manajemen. Saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah sederhana sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya akan langsung share screen. Karya tulis ilmiah sederhana yang saya buat berjudul Memahami Dasar-Dasar Bisnis. Untuk latar belakang, yang pertama, pandangan masyarakat, situasi bisnis, dan yang terakhir, memahami bisnis. Pada saat ini, pandangan masyarakat terhadap bisnis mengalami kemajuan dibandingkan dengan 1 atau 2 dekade yang lalu. Sebelumnya, tidak banyak orang yang berminat melakukan atau membangun suatu bisnis. Mengapa demikian? Karena profesi bisnis sering dipandang rendah dan dianggap memiliki resiko yang besar. Namun, persepsi masyarakat tersebut lambat laun mulai memudar. Bahkan, masyarakat kini beranggapan bahwa bisnis adalah cara mendapatkan penghasilan yang menjanjikan dan patut untuk dicoba. Keadaan perekonomian yang menjulang didukung dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih akan mendorong seleksi alamiah yang mengarah pada siapa yang terkuat ialah yang akan lebih mampu bertahan. Keberhasilan akan dicapai oleh pelaku bisnis yang mampu menyesuaikan diri dengan persyaratan lingkungan saat ini, yaitu mereka yang mampu memberikan apa yang siap dibeli oleh masyarakat. Bisnis dan peluang usaha kini semakin merajalela, seperti bisnis di internet. Menyikapi situasi persaingan yang semakin ketat, hal ini memaksa pelaku bisnis agar lebih kreatif dan proaktif untuk mempertahankan dan menekuni bisnisnya. Untuk melakukan kegiatan bisnis, pelaku bisnis harus dibekali dengan penguasaan konsep-konsep bisnis yang matang. Bisnis meliputi keseluruhan proses manajemen, sehingga sangat diperlukan pengetahuan dan pemahaman tentang dasar-dasar bisnis sebagai langkah awal sebelum dibangunnya suatu bisnis pada perusahaan. Untuk perumusan masalah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan bisnis, apa tujuan bisnis, apa fungsi bisnis, tantangan apa yang dihadapi dalam berbisnis, dan resiko apa yang dihadapi dalam berbisnis. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengertian bisnis, untuk mengetahui tujuan bisnis, kemudian untuk mengetahui fungsi bisnis, untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam berbisnis, dan yang terakhir, untuk mengetahui resiko yang dihadapi dalam berbisnis. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pembahasan. Pengertian bisnis. Bisnis merupakan kegiatan yang meliputi perdagangan dan pertukaran barang jasa atau uang yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan maksud memperoleh manfaat serta keuntungan. Istilah bisnis berhubungan erat dengan aktivitas komersial yang terjadi di dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, bisnis merupakan proses sosial. Proses sosial ini dapat dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok dengan melakukan penciptaan dan pertukaran komoditas atau jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan untuk memperoleh manfaat dan profit. Ada tujuan bisnis. Bagi para wira swasta ataupun pengusaha, tujuan mereka membangun bisnis yakni berusaha mengolah bahan untuk dijadikan produk yang diperlukan oleh konsumen, yaitu berupa barang dan jasa. Namun, tujuan berbisnis bagi sebuah perusahaan yakni mendapatkan laba maksimal yang merupakan suatu imbalan yang diperoleh oleh perusahaan dari penyediaan suatu barang bagi para konsumen. Namun, tujuan bisnis yang mendapat keuntungan adalah sebuah tujuan yang normatif.
Setiap orang, setiap perusahaan, dan lembaga apapun memiliki tujuan yang bermuara pada keuntungan dari apa yang sudah dilakukan dan dikerjakannya. Karena pada prinsipnya, orang ingin mendapat timbal balik yang positif dari apa yang sudah dikerjakannya dengan mengeluarkan pikiran, tenaga, dan material. Kemudian ada fungsi bisnis. Dalam buku The World of Business, Steinhoff mengatakan bahwa sebuah bisnis memiliki 3 fungsi utama, yaitu mencari bahan baku, mendistribusikan produk kepada konsumen, dan mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Proses utama dalam sebuah bisnis pada intinya adalah mengubah sesuatu yang semula bernilai kecil menjadi bentuk lain yang memiliki nilai lebih tinggi dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tantangan bisnis. Tantangan paling serius yang dihadapi suatu perusahaan adalah kelemahan internal berupa kelemahan manajerial, baik dalam bidang pengorganisasian, perencanaan, pemasaran, maupun dalam bidang akuntansi. Adapun tantangan eksternal yang akan dihadapi suatu perusahaan, sebagian besar berasal dari perkembangan teknologi, kompetitor semakin banyak, pola masyarakat yang mudah berubah, sumber daya manusia, dan semua serba cepat. Sehingga dalam hal ini, suatu perusahaan dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan yang ada, mempelajari hal-hal baru, dan tak hanya itu, perlu adanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, juga perlu diperhatikan jika suatu perusahaan ingin mempertahankan bisnisnya. Kemudian ada resiko bisnis. Definisi resiko yang dikenal dalam dunia bisnis pada dasarnya ada beberapa. Namun, secara umum dapat ditarik garis besar bahwa konsep resiko selalu dikaitkan dengan adanya ketidakpastian pada masa yang akan datang. Definisi resiko secara lebih spesifik dapat diartikan sebagai adanya konsekuensi yang muncul sebagai dampak adanya ketidakpastian sehingga memunculkan dampak yang merugikan bagi pelaku usaha. Sebaliknya, bila konsekuensi yang memunculkan dampak ini dianggap menguntungkan, maka hal tersebut tidak disebut sebagai resiko. Konsekuensi positif ini lebih dianggap sebagai keuntungan yang diharapkan. Resiko seperti ini pada dasarnya memang selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja intensitasnya akan meningkat ketika Anda melakukan kegiatan bisnis. Apalagi ketika menginginkan keuntungan atau hasil yang besar, maka resiko yang harus dihadapi juga akan semakin besar. Kondisi seperti ini dikenal sebagai high risk, high return. Selesai pembahasan kita. Jadi untuk kesimpulan, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan laba. Dalam menjalankan suatu bisnis, harus memahami komponen-komponen dalam bisnis, sehingga pemilik bisnis dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi dalam berbisnis. Dan sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.